9 pola pikir ibu rapi yang sibuk kerja kantoran, rumah rapi tenang, dan nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bayangkan, ibu baru saja pulang kantor dengan kepala yang rasanya mau pecah karena urusan tenggat waktu. Lalu pas buka pintu rumah, pemandangan pertama yang menyambut adalah tumpukan sepatu yang berantakan seperti baru saja kena badai tornado. Rasanya energi yang tersisa tinggal 5%, langsung merosot jadi 0 besar. Kalau melihat rumah lebih mirip kapal pecah daripada tempat istirahat. Fenomena ibu pekerja yang mengalami kelelahan mental karena beban ganda ini memang lagi sering dibahas. Apalagi menurut sebuah artikel manajemen waktu terbaru, stres seorang ibu seringkali berakar dari kondisi fisik rumah yang semrawut karena otak kita sulit untuk rileks di tengah kekacauan. Materi ini sangat penting buat ibu supaya kita tidak perlu berubah jadi naga setiap kali pulang kerja hanya karena melihat bantal sofa yang posisinya tidak simetris. Kita akan bahas 9 pola pikir cerdas supaya rumah tetap rapi, tenang, dan nyaman tanpa harus mengorbankan waktu istirahat yang sudah sangat terbatas itu. Pola pikir pertama yang wajib ibu miliki adalah membuang jauh-jauh ambisi menjadi wanita super yang bisa mengerjakan segalanya dalam satu waktu karena kita ini manusia, bukan robot buatan Jepang. Ibu harus menanamkan prinsip bahwa rumah rapi bukan berarti rumah yang sempurna tanpa debu satu butir pun, melainkan rumah yang berfungsi dengan baik untuk seluruh penghuninya. Contoh logisnya, kalau ibu memaksakan diri mencuci semua piring di tengah malam sambil mata terpejam, yang ada besok pagi ibu berangkat kantor dengan mood yang sudah rusak sejak subuh. Pola pikir kedua adalah prinsip satu masuk, satu keluar. Jadi, jangan biarkan barang baru masuk ke rumah tanpa ada barang lama yang dipensiunkan atau didonasikan. Kalau ibu hobi beli wadah plastik baru, tapi yang lama masih disimpan, meski tutupnya sudah hilang entah kemana, ya sampai kapanpun lemari dapur itu akan tetap menjadi sarang laba-laba yang menyesakkan dada. Kebiasaan rutin sehari-hari yang ketiga adalah menerapkan pola pikir jangan ditunda. Kalau bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Misalnya, setelah ibu melepas sepatu kerja, langsung taruh di rak, dan jangan biarkan dia tergeletak di lantai, seolah-olah sepatu itu bisa jalan sendiri ke tempatnya. Hal kecil seperti menutup kembali tutup pasta gigi atau langsung menaruh baju kotor ke keranjang akan menyelamatkan ibu dari tumpukan pekerjaan raksasa di akhir pekan nanti. Pola pikir keempat yang sangat membantu adalah menganggap setiap barang di rumah itu punya alamat rumahnya masing-masing dan mereka harus pulang setiap malam. Karena tanpa kepulangan mereka ke rumah masing-masing, akan membuat rumah semakin tambah kacau. Kalau gunting punya tempat di laci atas, jangan biarkan dia merantau ke meja makan lalu menetap di sana sampai Lebaran tahun depan. Karena itu yang bikin rumah berantakan. Kelima, ibu harus punya pola pikir bahwa kerapian adalah bagian dari manajemen keuangan yang cerdas. Karena rumah berantakan itu sering bikin kita beli barang yang sebenarnya sudah punya. Sering kan kita beli lakban baru karena yang lama hilang di balik tumpukan kertas. Padahal kalau rumah rapi, uangnya bisa buat jajan kopi kekinian di kantor. Keenam, buatlah rutinitas pagi yang efisien dengan prinsip cicil pekerjaan supaya beban sore hari saat pulang kantor tidak terlalu berat dan menekan mental. Ibu bisa mulai membiasakan diri, merapikan tempat tidur segera setelah bangun, karena tempat tidur yang rapi adalah 50% kemenangan ibu dalam menjaga kerapian seluruh kamar. Bayangkan indahnya pulang kerja dan melihat kasur sudah rapi, rasanya seperti disambut oleh pelukan hangat hotel berbintang, meskipun hanya di kamar sendiri. Pola pikir ketujuh adalah melibatkan seluruh anggota tim rumah tangga, alias suami dan anak-anak.
Karena ibu bukan asisten rumah tangga pribadi mereka yang bekerja 24 jam. Berikan pengertian kepada anak bahwa merapikan mainan adalah bagian dari permainan. Itu sendiri supaya ibu tidak perlu melakukan atraksi akrobat hanya untuk menghindari injakan mainan balok di lantai. Kedelapan, ibu harus berani berkata cukup pada barang dekorasi yang hanya memenuhi meja dan bikin ribet saat harus mengelap debu setiap pagi. Lebih baik punya satu vas bunga yang cantik dan bermakna daripada 10 pajangan murah yang cuma bikin pemandangan mata jadi terasa sangat sesak dan melelahkan. Pola pikir ke-9 adalah mencintai diri sendiri dengan cara menciptakan lingkungan yang tenang supaya kesehatan mental tetap terjaga meski tekanan pekerjaan sedang tinggi-tingginya. Sebagai kesimpulan, ke-9 pola pikir ini adalah tameng utama bagi kita para ibu pekerja supaya tidak mudah meledak emosinya saat melihat kondisi rumah yang kurang ideal. Memang kadang kita suka merasa gagal kalau melihat rumah teman di media sosial tampak sangat estetik dan kinclong. Padahal mungkin saja mereka cuma merapikan sudut yang difoto saja. Kita perlu sedikit kritis pada diri sendiri agar tidak terlalu malas. Tapi jangan juga terlalu kejam sampai lupa menikmati waktu bermain bersama anak hanya demi lantai yang berkilat. Keberhasilan kita menjaga rumah bukan diukur dari seberapa mengkilap ubinnya, tapi dari seberapa nyaman kita berada di dalamnya setelah seharian berjuang di dunia kerja yang keras. Optimislah bahwa dengan pola pikir yang tepat, ibu bisa punya rumah impian yang tenang sekaligus tetap berprestasi di kantor tanpa perlu kehilangan kewarasan. Tetaplah bersemangat para ibu hebat, karena setiap usaha ibu dalam menjaga keharmonisan rumah adalah ibadah yang nilainya tidak bisa diukur dengan angka gaji bulanan. Jangan lupa untuk sesekali menutup mata pada cucian yang menumpuk. Kalau memang tubuh ibu sudah benar-benar butuh tidur lebih awal demi kewarasan esok hari. Dunia tidak akan kiamat hanya karena ada 1-2 kaos kaki yang masih tercecer di bawah sofa. Jadi berikanlah sedikit ruang untuk ketidaksempurnaan itu. Mari kita terus belajar menjadi ibu yang bijak dalam mengelola waktu dan perasaan, supaya rumah selalu menjadi tempat pulang yang paling dirindukan oleh seluruh anggota keluarga. Semoga ibu selalu sehat, bahagia, dan tetap menjadi cahaya yang terang bagi istana mungil yang ibu kelola dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya yang pasti akan membuat hari-hari ibu jadi jauh lebih ringan dan penuh dengan tawa bahagia. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.